Hujan deras yang terjadi sejak Kamis pagi 22 Januari 2026 membuat sejumlah wilayah dan ruas jalan di DKI Jakarta terendam banjir. Kemudian apa penyebabnya dan seperti apa penanganannya? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan daring. Sudah ada Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Muhammad Yohan, dan juga peneliti limnologi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Muhammad Fahrudin. Selamat pagi Pak Yohan, Pak Fahrudin. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Ya, saya ke Pak Yohan dulu. Pak Yohan, untuk di Jakarta sendiri ini kan dari dini hari tadi sudah hujan nih Pak ya, sampai sekarang paling tidak. Nah ini untuk pagi ini mana saja titik-titik yang terdampak banjir dan juga mungkin jalan-jalan yang tergenang Pak? Baik, data terkini pukul 7 ya. Ini ada 125 RT yang masih tergenang, kemudian paling banyak itu di Jakarta Selatan ya, ada 55 RT yang tergenang, di Jakarta Barat ada 38 RT yang tergenang. Kemudian ada pengungsian juga di 9 titik ya, dan ada 14 ruas jalan yang tergenang sampai dengan saat ini. Untuk ruas jalan yang tergenang ini ada 14 ruas jalan yang tergenang. Ini ketinggiannya juga cukup signifikan ya. Kalau dirata-ratakan ini di atas 30 sentimeter ya, 30, ada yang 50, ada yang 65 gitu. Jadi tentunya pagi ini pasti sama seperti kemarin ya, untuk yang berangkat ke tempat tugas maupun ke sekolah ini agak terhambat ya. Untuk di internal Pemprov DKI Jakarta sendiri, tadi malam Pak Gubernur sudah mengeluarkan Pasekda ya, melalui Pasekda sudah mengeluarkan instruksi untuk internal, untuk ASN dan seluruh yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta ini diperbolehkan untuk melaksanakan WFH ya, dengan pertimbangan khusus dari pimpinan di masing-masing unit. Jadi kira-kira itu situasi terkini ya di Jakarta ya. Dan pada saat ini pun terpantau kami masih melakukan operasi modifikasi cuaca bersama dengan BNPB ya. Kemarin itu kalau di total kemarin itu ada sekitar 7 penerbangan OMC. Ini pun dengan 7 penerbangan masih tidak bisa dibendung ya, tidak bisa dibendung. Genangannya masih terjadi dan cukup banyak terjadi di Jakarta, karena memang salah satu kendala teknis adalah pada saat pelaksanaan kemarin di Halim Perdana Kusuma itu pagi itu hujannya sangat-sangat deras dan mempengaruhi durasi penerbangan ya, yang biasanya kita mulai pagi akhirnya kita harus mulai di siang hari di pukul 12 ya. Dan pada akhirnya yang biasanya kami bisa melaksanakan 3 kali penerbangan, kemarin itu maksimal 2 penerbangan. Dan itu pun masih ditambah 5 penerbangan di hari itu juga ya, di malam hari itu ada 3 penerbangan dari BNPB. Dan infonya hari ini BNPB ini akan mengirimkan pesawat tambahan untuk mendukung OMC ya, mengingat prediksi dari BMKG itu masih sampai dengan tanggal 27 Januari. Sedianya Pemprov DKI Jakarta itu kemarin ya menyelesaikan OMC, tapi dengan situasi seperti ini kami dapat instruksi langsung dari Pak Gubernur untuk melanjutkan bersama-sama BNPB itu sampai dengan tanggal 27 Januari ya, di akhir prediksi cuaca ekstrim daripada BMKG. Demikian, Mas. Kemudian Pak Yohan, untuk modifikasi cuaca hari ini itu ada berapa pesawat Pak total yang akan dikerahkan Pak? Alhamdulillah nampaknya hari ini akan ada 3 pesawat ya. Akan ada 3 pesawat, 1 dari BNPB, 1 dari BPBD, kami dibantu oleh TNI Angkatan Udara untuk pesawat ya. Mudah-mudahan hari ini bisa 3 penerbangan juga. Namun nampaknya kalau pesawat dari BPBD ini baru mau terbang ya, kalau saya pantau ya dari dari Halim. Dan pesawat dari BNPB sendiri sudah ada yang terbang ini melakukan OMC ya.
kemungkinan hari ini kalau digabung ini mungkin bisa sekitar 10 penerbangan ya, karena adanya tambahan penerbangan itu. Namun demikian, pelaksanaan OMC itu adalah opsi terakhir yang bisa diambil ya. Jadi jangan kita mengandalkan OMC ini. Langkah-langkah preventif justru yang lebih banyak harus dilakukan sepanjang tahun ya. Buktinya kita masih mengadakan OMC pun ya masih terjadi genangan ya. Fokusnya sebetulnya bukan di situ. Fokusnya sepanjang tahun ini kita harus kaji betul, menjaga salurannya seperti apa, karena memang yang namanya genangan itu tidak mengenal batas administrasi ya. Pastinya genangan atau banjir itu dari hulu ke hilir, dan kami sudah melakukan banyak Pemprov DKI Jakarta, bahkan di titik-titik tertentu sesuai kebutuhan kita melakukan pembebasan lahan untuk membuat embung ya, untuk mengurangi debit air yang akan mengalir di Jakarta. Jadi memang cuacanya sangat ekstrim ya. Saya merasakan betul bukan kemarin tapi di tanggal 21 itu memang sudah diprediksi akan terjadi genangan banyak ya. Tapi di tanggal 21 kita optimalkan, cenderung tidak ada kendala teknis, itu 8 penerbangan. Sehingga tidak ada terjadinya genangan di tanggal 21 ya. Padahal menurut BMKG puncaknya itu di tanggal 21 itu, tapi akhirnya di tanggal 22 ya, karena dengan kendala-kendala yang saya sudah sebutkan ini akhirnya masih terjadi genangan ya. Jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan. Ini Pak, dari 125 RT yang tadi sampai dengan jam 7 pagi terendam, ini titiknya yang paling parah itu di sebelah mana, dan apakah memang ini titik-titik yang sebelumnya sering sekali dan berulang terendam banjir, Pak? Betul, ini salah satunya contohnya di Kampung Melayu ya. Kita juga sudah menyampaikan melalui early warning system, karena hujannya bukan hanya terjadi di Jakarta ya, ini juga di Bogor, Depok juga terjadi hujan terus. Jadi early warning system kita sudah menyampaikan kepada masyarakat khususnya yang tinggal di bantaran kali ya, seperti di Kampung Melayu, kita sudah sampaikan bahwa dalam beberapa jam ke depan ini air akan sampai ke Jakarta. Jadi dilihat kembali ini memang untuk pengungsian terkait dengan kejadian banjir atau genangan ya, ini pengungsiannya itu datanya itu cukup fluktuatif, karena umumnya ketika genangannya itu cenderung cepat surut, warga itu langsung kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Jadi sampai dengan saat ini jumlah pengungsinya mendekati 500 pengungsi di 9 titik ya, di 2 wilayah kota. Tapi bisa jadi sejam ke depan ini bisa berkurang atau mungkin bisa bertambah ya, masih fluktuatif sekali gitu, situasinya. Total sampai jam 7 paling tidak 500 pengungsi di 9 titik ya Pak ya. Saya mau ke Pak Farudin. Pak Farudin, tadi diakui memang beberapa titik yang terendam banjir di pagi hari ini memang berulang gitu ya, terutama tadi di Kampung Melayu, kemudian mungkin di Rawabuaya juga dari kemarin itu terendam banjir setelah hujan deras. Ini kenapa kemudian bisa terjadi terus-menerus Pak, dan di titik yang itu lagi gitu? Ya, jadi kan kita tahu bahwa memang terakhir ini kan intensitas hujannya tinggi ya. Kemarin kira-kira 170-an gitu ya, milimeter per hari gitu ya. Nah, itu salah satu faktor. Faktor yang kedua, kita tahu bahwa di Jakarta itu kan terjadi penurunan muka tanah ya, yang cukup tinggi gitu ya. Ada yang 5 cm sampai 15 cm per tahun menurut data-data itu gitu. Nah, kombinasi itu memperparah terjadinya banjir. Plus mungkin sistem drainase itu perlu kita kaji ulang gitu ya. Sistem drainase yang di sana apakah itu dulu disusun, direncanakan untuk banjir-banjir yang ekstrim gitu. Nah, itu perlu dievaluasi yang lebih detail gitu. Saya kira itu yang ada di Jakarta gitu itu. Kemudian kalau kita melihat juga permukiman gitu ya Pak Farudin, dan juga mungkin kalau di hulu ini kan tadinya tidak terlalu banyak hunian, kemudian sekarang semakin banyak hunian. Jadi ada juga kemungkinan gitu Pak ya, air lebih cepat untuk turun ke wilayah Jakarta, terutama di wilayah yang rendah seperti itu. Ya, jadi memang kalau kita bicara banjir untuk mitigasi, kita bicaranya sistem hidrologi. Artinya kita bicara satu hidrologi das gitu ya, dari hulu sampai hilir.
di hulu kita usahakan air itu sebanyak-banyaknya itu meresap ke dalam tanah. Karena itu apa? Karena itu untuk sebagai cadangan air tanah ketika musim kemarau gitu. Nah, ketika ke hilir itu kita usahakan itu juga sebanyak-banyaknya. Tapi kan kondisi di Jakarta itu kan berbeda-beda. Kalau di Jakarta Selatan mungkin bisa dengan sumur resapan gitu. Di utara itu malah justru muka air tanahnya itu dangkal. Jadi itu nggak bisa. Nah, sehingga kalau kita menggunakan misalkan sumur resapan itu kalau di selatan itu bisa sebagai cadangan air tanah dan sekaligus untuk mitigasi banjir. Kalau di utara itu nggak bisa, hanya untuk menunda banjir aja gitu. Nah, itu juga ada mungkin saya kira di Jakarta juga sudah banyak ya yang dilakukan, tapi mungkin perlu ditingkatkan. Misalkan kolam-kolam retensi, apakah sudah cukup gitu kan? Pertanyaan-pertanyaan. Terus daerah-daerah yang rendah itu apakah sistem drainasenya, pompanya sudah cukup memadai? Bukan jumlahnya saja ya, pompa kita bicara kapasitas pompa itu. Dengan curah hujan yang ekstrim, apakah pompa ini mampu untuk menyedot air untuk dialirkan ke laut gitu. Nah, saya kira itu. Oke, baik. Nah, ini yang kemudian saya tanyakan ke Pak Yohan. Pak Yohan, kalau untuk dari BPBD sendiri, terkait dengan banjir yang terjadi beberapa minggu terakhir ini, bagaimana kemudian Pak untuk upaya pemompaan, terutama mungkin di jalan-jalan yang tergenang, kemudian banyak sekali macet dan bahkan tidak bergerak gitu ya. Seperti apa kemudian penyediaan pompa air yang bisa untuk menyedot air di jalan-jalan yang tergenang, Pak? Baik, sebetulnya kewenangan untuk menjawab pompa itu tidak ada di kami di BPBD ya. Kalau kami lebih kepada unsur penyelamatan. Namun demikian, kalau boleh saya bantu jelaskanlah masalah pompa. Sebetulnya dalam beberapa hari ini pompa itu cenderung tidak ada masalah ya, baik jumlah maupun pengerahan pompanya ya. Bahkan kalau tadi saya cerita di tanggal 21 itu rekan-rekan dari Dinas Sumber Daya Air itu melakukan sirkulasi pompa, jadi di titik-titik tertentu yang memang dianggap butuh bantuan itu dialihkan pompanya ya, pompa mobilnya. Termasuk juga ketika hari Minggu kemarin itu juga ada pengerahan pompa dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara sebanyak 2 unit karena 23 pompa masih dianggap kurang maksimal ya, jadi ditambahkan. Sebetulnya bukan wewenang saya, tapi itu yang saya bisa sampaikan terkait pompa ya. Namun kalau boleh saya remarks lagi, tadi betul juga yang disampaikan oleh Pak Fahrudin ya, bahwa memang di sisi hilir memang di wilayah utara itu memang terjadi penurunan muka tanah, tapi yang lebih dominan itu adalah karena ada fenomena rob yang terjadi sejak bulan November kemarin ya, sehingga di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara itu cukup banyak yang tergenang ya, dikarenakan memang posisinya air itu masuk ke Teluk Jakarta, itu yang mungkin menjadi salah satu penyebab ya. Sehingga di wilayah tersebut cenderung ini bukan wilayah yang itu saja tergenang, tapi ini wilayah-wilayah kalau dalam pengamatan kami di BPBD ini baru nih. Kenapa nih kok jadi tergenang ya? Ternyata memang ini bersamaan juga dengan adanya fenomena rob. Dan untuk rob sendiri, sebetulnya kami sudah monitor, kami sudah pantau ya dari BPBD sendiri. Bahkan kami sudah standby-kan perahu karet di titik-titik tertentu yang memang sering terkena rob, seperti di Jalan Dermaga Ujung itu di RW 22 itu kita letakkan 1 perahu PE dan 1 perahu karet karena sering terjadi rob, dan akhirnya kita bantu tuh bukan buat evakuasi warga ya, tapi buat mobilisasi warga karena di sana robnya cenderung bisa terjadi pagi, siang, bahkan malam gitu. Jadi kira-kira seperti itu ya untuk penanganan rob, antisipasinya, dan tentunya kita juga sudah mendistribusikan peralatan perlengkapan seperti yang minggu lalu itu kita serahkan ke
Wali Kota Jakarta Utara ya, dan ini sudah dibagikan ke kelurahan-kelurahan. Kita sudah membagikan tenda pengungsian, kemudian juga kita juga ada beberapa yang memang mendapatkan perahu karet, dan juga ada yang banyak itu pelampung ya. Jadi kita sudah antisipasi karena memang kita juga sudah indikasikan memang ada beberapa titik yang memang kita anggap titik kritis ya untuk terjadinya bencana hidrometeorologi di beberapa kelurahan ya. Dan untuk di Jakarta sendiri, untuk terkait dengan penanganan, kita mempunyai SK Gubernur terkait lurah sebagai manajer bencana. Apa fungsinya? Ini untuk mempercepat koordinasi. Jadi pada saat terjadi bencana, salah satunya seperti hidrometeorologi yang terjadi sekarang, ini lurah memiliki kewenangan untuk berkoordinasi langsung ke vertikal seperti ke BPBD atau ke Satpol PP atau ke Dinas Sumber Daya Air, ini untuk mengajukan pengerahan bantuan di wilayahnya masing-masing. Seperti hubungi BPBD untuk perahu karet, SDA untuk pompa gitu. Itu yang kita lakukan, penanganan cepat di Jakarta itu seperti itu ya. Jadi memang kita bisa lihat nanti bagaimana lurah-lurah kita bekerja khususnya di wilayah hidrometeorologi. Kalau mereka banyak berkoordinasi dan tiba-tiba banyak dari rekan-rekan dinas yang hadir di sana ya, karena mereka bisa menghubungi kami pada saat kejadian bencana tanpa terhambat dengan birokrasi ya. Jadi kira-kira seperti itu. Tentunya ini yang bisa dilakukan oleh BPBD juga ya Pak ya, berkoordinasi langsung dengan lurah yang mengetahui bagaimana kondisi di lapangan supaya koordinasinya tidak terlalu panjang birokrasinya. Kemudian saya mau ke Pak Farudin lagi. Pak Farudin, tadi disebutkan oleh Pak Yohan juga bahwa masalah yang double gitu dialami oleh warga di Jakarta Utara. Selain banjir, kiriman mungkin dari wilayah yang lebih tinggi, ada juga ancaman rob gitu ya. Ini bagaimana Pak? Kemudian kita muka tanahnya turun, ada kiriman dari atas, mau ngalir ke laut juga susah karena sudah bahkan beberapa lebih rendah dari muka air laut gitu permukiman. Dan apa yang kemudian bisa dilakukan seperti ini Pak? Ya, memang kita tahu ya bahwa di DKI itu kan sekitar 30% itu kan tanahnya itu lahannya itu kan di bawah muka air laut gitu ya. Itu perlu disadari dulu itu dan itu menyebar gitu ya. Itu. Nah, terus tadi memang ada ROP gitu ya. ROP itu kan ada pembangunan tanggul itu ya. Tanggul itu salah satu yang mengatasi banjir dari laut, bukan dari darat ya. Itu dari laut gitu. Nah, sehingga mau nggak mau itu sistem polder itu harus ditingkatkan di sana itu, dan sistem pompa itu. Dua hal itu yang perlu ditekankan itu. Jadi ada storage, ada kolam retensi sementara, dan itu semuanya masuk ke situ, itu dipompa secepatnya ke laut gitu, ke laut. Nah, sistem pompa ini itu memang harus betul-betul dihitung. Jangan sampai baru mengenang baru dilakukan. Jadi sebelum mengenang itu pompa itu harus sudah kapasitasnya sudah memenuhi gitu loh. Sehingga dengan debit rencana misalkan 100 tahun atau berapa tahun gitu, itu sudah mampu gitu. Nah, seperti ini yang mungkin perlu dilihat secara detail gitu di DKI gitu. Baik. Double gitu ya Pak ya, selain tembok ataupun tanggul juga lagi-lagi pompa. Biar air sebelum menggenang bisa dikeluarkan seperti itu. Saya kembali ke Pak Yohan lagi. Pak Yohan, tadi Anda sempat menyebutkan juga bahwa ada masalah gitu di drainase gitu ya Pak ya, yang ada di DKI Jakarta. Dari komunikasi Anda bersama dengan Pemprov DKI Jakarta, bagaimana kondisi drainase yang ada sekarang ini, terutama untuk menghadapi curah hujan yang ekstrim di bulan Januari ini Pak? Baik, jadi selama seminggu ini ketika dievaluasi memang curah hujannya itu sangat tinggi ya, di atas 150. Tadi Pak Fahrudin menyebutkan kemarin itu 173, tapi sebelumnya itu memang ada sampai menyentuh angka 200 mm per hari ya. Jadi selama seminggu ini memang 2 kali ini terjadi yang besar ya genangannya. Itu dikarenakan apa? Karena kalau dihitung kapasitas rata-rata dari saluran air yang ada di Jakarta itu kalau dirata-ratakan semua, baik itu saluran mikro, makro maupun kali ya, itu hanya maksimal 150 mm rata-ratanya.
rata-rata ya. Jadi bukan hanya di satu titik aja, tapi rata-rata gitu. Berarti ada yang lebih, ada yang kurang ya. Nah ini yang mengakibatkan eh, mau nggak mau airnya itu meluap ya, karena yang dikhawatirkan dari BMKG yang disampaikan pada saat kemarin itu kita live juga ya, itu Pak Gustiawan dari BNPB itu menyampaikan bahwa yang dikhawatirkan ini durasi hujannya yang cukup lama ya. Karena ketika ada durasi hujannya yang cukup lama, ini pastinya akan ada peningkatan debit air yang cukup lama juga. Jadi otomatis pasti akan meluap itu air di salurannya ya, udah over capacity gitu dibanding daya tampungnya hanya 150 tapi sempat 173, sempat di atas 200 gitu. Oleh karena itu kembali lagi ya, bisa jadi dampaknya lebih parah jika kami tidak melakukan apapun di saat ini, apalagi yang namanya OMC ya. Jadi sudah sejak awal tahun ini Pak Gubernur memang sudah mengarahkan opsi terakhir ini harus diambil, karena kita tidak bisa melawan kehendak alam ya. Ya. Walaupun apel-apel kesiapsiagaan semua sudah dicek gitu, tapi nampaknya sudah harus diambil opsi terakhir sehingga kita mengadakan yang namanya operasi modifikasi cuaca. Dan pertimbangan ini pun bukan murni dari kami, tapi ada juga dari BMKG dan dari BNPB ya. Itulah kenapa BNPB mendukung Jakarta meskipun area semai mereka nggak sepenuhnya di Jakarta, karena mereka juga sebetulnya operasi OMC untuk di wilayah Bodetabek ya, Bogor, kemudian Depok, Tangerang juga, ya wilayah Banten. Jadi itu fokus penerbangan mereka. Tapi yang namanya aliran air ataupun yang mengakibatkan genangan itu tentunya tidak mengenal yang namanya batas administrasi ya. Jadi pemahamannya utuh, satu kawasan yang luas ini akhirnya didukung penuh oleh mereka dengan penambahan pesawat sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Jadi ini jadi lebih banyak lagi, bisa jadi hari ini bisa ada targetnya mungkin 10 penerbangan ya, tapi wallahu alam ya, seperti kemarin kan ada kendala teknis di Halimnya karena hujannya sangat deras di Halimnya sendiri ya. Jadi pertimbangan keamanan juga ya, pesawatnya jadi ada keterlambatan dalam terbang gitu. Hal-hal teknis dan non teknis memang kerap menjadi kendala pada saat kita berikhtiar ya untuk menghindari potensi genangan. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, jadi memang tadi yang seperti Anda sebutkan Pak Yohan, masalahnya drainasenya bisa menampung sekian, tapi curah hujannya luar biasa tinggi, terutama di hujan ekstrim seperti ini. Saya mau ke Pak Farudin lagi. Pak Farudin, sebenarnya kalau terjadi hujan ekstrim ini, seberapa sering sih Pak? Dalam setahun mungkin kalau kita bisa batasi gitu. Wah, kalau itu sering itu saya sendiri kurang tahu itu, terus terang. Saya bukan ke arah itu. Tapi memang dengan perubahan iklim global itu terjadi peningkatan intensitas. Sebenarnya kan itu yang perlu untuk pengendalian banjir itu. Jadi intensitasnya itu meningkat secara drastis gitu, meningkat intensitas hujannya. Nah, sehingga kalau kita merencanakan suatu perencanaan untuk drainase, itu kan kita menggunakan hujan rencana yang periode ulangnya misalkan 100 tahun segala macam gitu. Nah, itu perlu dimasukkan unsur-unsur terjadi peningkatan intensitas yang disebabkan oleh perubahan iklim global gitu loh. Jadi kan selama ini kan kalau kita ngitung curah hujan itu pada hujan-hujan yang sebelumnya gitu kan. Nah, ini kita juga kalau kita mau melakukan untuk perencanaan, kita juga harus menghitung peningkatan intensitas hujan karena perubahan iklim global itu. Itu yang perlu penekanannya di sana gitu. Nah, tadi nambahin sedikit Mas, yang tadi yang sebelumnya tadi tanggul itu sebaiknya juga itu tidak satu-satunya ini ya, satu-satunya untuk solusi gitu ya. Tapi perlu juga ada kombinasi dengan tanaman-tanaman yang ada di pinggir laut itu ya. Itu karena itu tanaman itu bisa mereduksi itu dari abrasi dari air laut, juga untuk meningkatkan ekosistem daripada di laut itu sendiri gitu.
Ya, sebaik-baiknya tanggul adalah ya itu tadi vegetasi ya Pak ya, secara natural memang sudah disiapkan untuk menahan banjir maupun abrasi. Tapi Pak Farudin, kita bisa lihat sudah banyak yang dilakukan oleh BPBD dan juga Pemprov DKI Jakarta, salah satunya dengan modifikasi cuaca gitu. Dan ternyata memang untuk hari ini belum bisa untuk membendung tingginya curah hujan di wilayah DKI Jakarta. Kalau kita melihat bagaimana potensi hujan ke depan gitu dengan BMKG menyebutkan masih rawan gitu terjadi hujan ekstrim selama beberapa hari ke depan. Apalagi sebenarnya yang perlu kita lakukan Pak selain modifikasi cuaca? Ya itu, kita harus secepatnya mengevaluasi seluruh usaha-usaha mitigasi banjir ini dari hulu sampai hilir. Itu cepat-cepat dilakukan evaluasi secara menyeluruh gitu dan detail gitu. Nah, itu tadi saya sebutkan di depan tadi, misalkan sistem drainase itu. Sistem drainase itu harus kita lihat secara detail, mikro gitu ya. Misalkan itu kemarin kan di Cawang itu kan, itu mungkin mikronya itu nggak dilihat secara detail, sehingga kita terjadi genangan itu loh. Pompa-pompa itu juga dilihat secara detail di dalam mikro-mikro drainase gitu. Oke, drainase lagi-lagi ya. Tapi kemudian saya mau ke Pak Yohan lagi. Pak Yohan, selain drainase tentunya kita juga bisa menyoroti untuk keadaan sungai ataupun kali di Jakarta yang tentunya ini menjadi salah satu yang seharusnya kita andalkan untuk bisa membuang air banjir yang mengalir di wilayah DKI Jakarta. Seperti apa Pak kalau dari koordinasi Anda mungkin bersama dengan Pemprov DKI terkait dengan kondisi kali yang ada di Jakarta saat ini? Baik, mohon izin Mas ya, ini mungkin udah terakhir ya karena saya sudah dipanggil untuk ikut rapat ya. Oke, baik. Jadi kalau koordinasi itu memang sebetulnya sudah dilakukan jauh-jauh hari, bahkan sudah ada yang namanya rapat terbatas menteri ya yang dihadiri langsung oleh Pak Wagub, ada perwakilan dari Bupati Bogor, kemudian ada Kementerian ATR BPR, kemudian juga rapat ini sebetulnya diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya. Jadi di awal-awal Januari itu memang sudah diadakan rapat tersebut. Ini membahas berbagai potensi untuk bagaimana menangani banjir dan tanah longsor ya. Salah satunya adalah penyebabnya karena kalau boleh disimpulkan ini perubahan tata ruang yang cukup drastis ya. Nah dari perubahan tata ruang ini tergantung dengan dokumennya RT RW-nya itu memang dari hasil kemarin itu disarankan karena hadir dari Bappenas juga yaitu disarankan untuk setiap daerah itu memperbaiki RT RW-nya atau RDTR-nya ya, rencana detail tata ruangnya itu sedang dikaji bagaimana supaya bisa dipercepat terutama di wilayah Jabodetabek Punjur ya. Karena kemarin yang diundang juga memang di sekitaran wilayah itu. Jadi salah satu langkah percepatannya itu kemudian juga terkait dengan koordinasi penyelesaian proyek-proyek infrastruktur terkait untuk penanganan banjir ya. Baik. Ini sudah diarahkan pada saat rapat tersebut untuk dilakukan percepatan gitu ya. Jadi dukungan-dukungan terhadap Jakarta juga sudah cukup tentunya banyak ya. Koordinasi Karena dari BPBD dan juga Pemprov selalu dilakukan untuk bisa banjir diatasi. Kita akan langsung dengarkan Pak Yohan. Ini pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Sekolah yang ada di Jakarta bisa tetap berjalan dengan baik karena memang infrastruktur di Jakarta cukup untuk dilakukan apa yang disebut dengan school from home. Dan saya juga memberikan persetujuan kepada Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan yang disebut dengan work from home. Dua-duanya sudah mengeluarkan surat edaran Dinas Tenaga Kerja ini bagi para pekerja, sedangkan untuk Dinas Pendidikan adalah untuk para siswa. Jadi itu yang kami lakukan sampai dengan tanggal 27 mengantisipasi kemungkinan curah hujan yang masih tinggi. Kalau nanti kemudian kita prediksi masih perlu dilakukan hal yang sama, kami akan melakukan itu. Jadi itu yang kami lakukan. Baik, kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada terima kasih. Pertanyaan saya yang pertama Pak, apakah benar Pak titik banjir di Jakarta itu
bertambah, maksudnya dari wilayah yang tadinya agak banjir sekarang jadi banjir. Ada berapa sih Pak titik banjir di Jakarta? Terus kemarin Bapak bilang ada pompa baru yang baru dibeli, itu mengganti pompa yang rusak atau menambah jumlah pompa. Lalu yang terakhir Pak, ada isu pengendara di Grogol meninggal dalam mobil karena macet akibat banjir. Itu tanggapannya seperti apa? Terima kasih. Jadi yang pertama yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, terus terang saya berduka untuk itu. Karena memang yang meninggal saya sudah membaca beritanya walaupun saya belum secara langsung bertemu. Dan saya tadi sudah memerintahkan kepada Dinas Kesehatan untuk mendata, mencari tahu bagaimana proses meninggalnya. Karena memang sebenarnya dari informasi yang saya peroleh, meninggal ketika terjadi kemacetan. Kemacetan juga sebagian karena terjadi banjir. Dan itu sebagai Gubernur Jakarta tentunya kami sangat berduka. Untuk pompa kami akan terus tambah. Tadi saya juga sampaikan ke Bu Ika, Kepala Dinas Sumber Daya Air. Kalau melihat persoalan di Jakarta sekarang ini, yang di luar dugaan memang curah hujannya itu tinggi sekali. Jadi cuaca ekstrim yang terjadi, mohon maaf, bukan hanya di kita, bahkan di beberapa daerah kurang lebih juga sama. Tetapi di Jakarta, saya hanya mau bicara urusan Jakarta, kami harus menangani itu. Termasuk penambahan pompa, saya sudah instruksikan kepada Bu Ika untuk kita konsentrasi, satu, menambah pompa, yang kedua adalah normalisasi di beberapa titik, diantaranya di tempat ini, Kali Krukut dan Ciliwung. Jadi 3 itu yang menjadi konsentrasi pemerintah DKI Jakarta. Tadi yang terkait titik banjir itu ada berapa titik banjir dan pompanya yang baru direncanakan berapa Pak? Jadi titik banjir itu terjadi bertambah ketika curah hujannya tinggi. Dan curah hujan yang kemarin sebenarnya tidak setinggi 2 minggu yang lalu. Hanya 2 minggu yang lalu di beberapa titik terutama di utara ini ada sampai 250. Kemarin itu rata-rata 150 tapi durasinya panjang. Jadi titiknya akibat itu pasti juga mengalami penambahan. Untuk pompanya nanti Bu Ika tolong disampaikan. Melalui program Kita Project kita akan menambahkan beberapa lokasi pompa seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Baik. Ada lagi? Kemacetannya Pak seperti apa? Ini kan sampai menimbulkan korban jiwa. Apalagi kalau kemacetan gara-gara banjir itu 2-3 jam. Bahkan kita naik transportasi umum pun sama gitu Pak. Jadi saya sudah meminta dalam kondisi yang seperti ini kepada dinas terkait, apakah itu Bina Marga, Perhubungan, kemudian penanggulangan bencana, dan semua dinas yang terkait termasuk pendidikan, termasuk Kominfo, semuanya harus turun tangan sekarang ini. Sehingga dengan demikian urusan kemacetan memang menjadi perhatian, makanya kenapa saya mengizinkan dilakukan work from home maupun school from home. Itu untuk mengatasi itu. Yang terkait school from home itu berarti termasuk gurunya juga ya Pak? Ya nanti sekolah yang akan mengatur. Swasta juga nggak Pak? Boleh, swasta juga boleh. Oh, yang untuk school from home maupun work from home, yang melihat perkembangan cuaca yang ada. Kalau memang masih katakanlah sampai dengan tanggal 27 masih curah hujan tinggi, ya kita lakukan. Nanti keluar SE baru. Tapi intinya bahwa kami menangani itu. Sedangkan untuk yang satunya apa tadi? Memang beberapa sungai yang selama ini, kan gini, kemarin ini karena curah hujan, yang biasanya sungai-sungai di selatan banjir, kan nggak ada yang banjir di selatan. Banjir itu terjadi di utara dan juga di barat. Maka dengan demikian itulah yang kita tangani. Jadi saya tidak mau berandai-andai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara, baru saja kita simak tadi pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait penanganan banjir di wilayah DKI Jakarta, di mana Pemprov DKI Jakarta memberlakukan work from home untuk ASN di wilayah Pemprov DKI Jakarta dan juga himbauan untuk pembelajaran jarak jauh di sekolah. Dan tadi juga disampaikan bahwa ada solusi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait banjir, yaitu penambahan pompa dan juga upaya normalisasi Kali Krukut dan juga Kali Ciliwung. Dan saya akan kembali sapa Pak Fahrudin. Semoga Pak Fahrudin, tadi yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini bisa menjadi solusi juga, dan juga kita harapkan apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI maupun BPBD DKI Jakarta juga bisa membuat dampak banjir di Jakarta ini bisa berkurang signifikan. Terima kasih Pak Fahrudin sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sebelumnya juga ada Muhammad Yohan, Kepala Pusat Data Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta. Selamat pagi Pak Fahrudin.